United Nations High Commissioner of Human Rights that he'd be allowed to visit West Papua. No visit has yet been facilitated by Indonesia, even though 2 high commissioners have been and gone. Without a visit, it's impossible to assess the real human rights situation. Parlemen Inggris kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung kunjungan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk hak asasi manusia ke Papua Barat. Sejauh ini, lebih dari 110 negara anggota PBB, termasuk seluruh anggota Forum Kepulauan Pasifik, PIF, Organisasi Negara-Negara Afrika, Karibia, dan Pasifik, dan negara-negara seperti Spanyol dan Belanda, telah mendukung agar kunjungan ini segera dilaksanakan. Sorotan Parlemen Inggris. Tanggal 2 April 2025, pemerintah Inggris menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk hak asasi manusia ke Papua Barat. Pernyataan ini disampaikan menyusul pertanyaan resmi di Parlemen Inggris mengenai keterlibatan Inggris dalam perjanjian mineral kritis tahun 2024 dengan Indonesia, yang dikhawatirkan dapat memperburuk pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut. Pertanyaan lisan diajukan oleh Alex Sobel, anggota parlemen untuk Leeds Central dan Headingley serta Ketua International Parliamentarians for West Papua, IPWP. Dalam sesi yang disebut sebagai bersejarah, yang juga disaksikan oleh Presiden sementara ULMWP, Benny Wenda dan perwakilan Dewan Gereja, Sobel menyuarakan kekhawatiran. Ia mengatakan, pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo berjanji kepada Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia bahwa, ia akan izinkan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengunjungi West Papua. Hingga saat ini, Indonesia belum memfasilitasi kunjungan tersebut. Tanpa kunjungan ini, mustahil menilai situasi hak asasi manusia yang sebenarnya. Akankah Menteri memastikan bahwa Inggris tidak terlibat dalam ekstraksi mineral kritis di West Papua, sebelum kunjungan itu dilakukan? Catherine West, Menteri Indo-Pasifik, yang juga merupakan penandatangan di PWP, menegaskan kembali komitmen Inggris. Ia mengatakan, Inggris terus mendukung kunjungan Komisaris Tinggi PBB dan melalui prinsip-prinsip sukarela tentang keamanan dan HAM, serta nota kesepahaman mineral kritis Inggris dan Indonesia, pemerintah mempromosikan praktik terbaik soal keberlanjutan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kunjungan yang dinanti dunia internasional. Sejauh ini, lebih dari 110 negara anggota PBB, termasuk seluruh anggota Forum Kepulauan Pasifik, Organisasi Negara-Negara Afrika, Karibia, dan Pasifik, dan negara-negara seperti Spanyol dan Belanda, telah mendukung agar kunjungan Komisioner Tinggi PBB untuk hak asasi manusia di West Papua segera dilaksanakan. Data mengenai dukungan lebih dari 110 negara anggota PBB terhadap kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk hak asasi manusia ke West Papua berasal dari berbagai sumber berita dan pernyataan resmi. Misalnya, pada 8 September 2021, Organisasi Negara-Negara Afrika, Karibia, dan Pasifika atau OAX, yang terdiri dari 79 negara, mengulangi seruannya agar Komisaris Tinggi PBB diizinkan mengunjungi West Papua. Selain itu, pada 29 Februari 2024, dalam sidang Komite Urusan Luar Negeri di Parlemen Belanda, disebutkan bahwa lebih dari 100 negara telah menuntut kunjungan PBB ke West Papua, termasuk semua anggota PIF, OAX, Komisi Eropa, serta negara-negara seperti Inggris, Spanyol, dan Belanda. Pada 23 Maret 2021, Senat Spanyol juga menyerukan agar Komisaris Tinggi PBB diizinkan mengunjungi West Papua, menambah jumlah negara yang mendukung kunjungan tersebut. Informasi ini menunjukkan adanya dukungan internasional yang signifikan untuk kunjungan tersebut, meskipun angka pastinya mungkin bervariasi tergantung pada sumber dan waktu pelaporan. Namun, hingga kini, Indonesia belum memberi akses kepada kantor Komisaris Tinggi PBB untuk melakukan kunjungan investigasi independen ke Papua, yang sejak lama dikenal sebagai wilayah penuh konflik dan pelanggaran hak asasi manusia. Latar belakang konflik dan pelanggaran HAM di Papua. Sejak integrasi Papua ke Indonesia melalui penentuan pendapat rakyat, PEPRA, 1969, yang banyak dipertanyakan keabsahannya, Papua menjadi wilayah yang tidak pernah sepi dari konflik bersenjata dan represi militer. Penduduk asli Papua sering dianggap sebagai ancaman separatis, dan pendekatan keamanan menjadi strategi utama pemerintah Indonesia selama puluhan tahun. Unjuk rasa menolak militer yang melakukan kekerasan terhadap orang Papua ini sempat ricuh. Sejarah bangsa ini, bangsa Indonesia,
Papua Barat berintegrasi ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk apa? Cuma dibilang melalui BPERA, cuma titik itu. Tidak pernah dijelaskan tentang mekanismenya, perjuangannya, dan segala macam. Bendera bintang kejora berkibar depan GOR Cendrawasih. Karena bagi banyak orang Papua pada saat itu dan mungkin sampai sekarang ini, itu adalah proses bergabungnya Papua dengan Indonesia itu dianggap tidak memenuhi ketentuan-ketentuan. Anak-anak muda Papua itu mengerti ya, ada peristiwa-peristiwa sejarah yang tidak ditulis di dalam sejarah integrasi Papua versi Indonesia. Mereka mencari sendiri. Sejauh ini, banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat belum tuntas diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Harapan yang dinantikan kepada seorang Menteri HAM yang adalah putra Papua, masih belum menunjukkan komitmennya untuk menuntaskan pelanggaran HAM di Papua. Sejumlah kasus misalnya, kasus biak berdarah yang terjadi pada 6 Juli 1998. Kasus ini bermula dari aksi damai dan pengibaran bendera bintang kejora oleh warga Papua di Biak, dibubarkan secara brutal oleh militer. Ratusan orang dilaporkan hilang, disiksa, dan ditemukan tewas, beberapa jenazah mengapung di laut. Hingga hari ini, tidak ada pertanggungjawaban resmi. Kemudian, ada kasus wasior berdarah yang terjadi di tahun 2001. Ini adalah sebuah tindakan represif aparat keamanan terhadap warga sipil di Wasior, setelah konflik dengan perusahaan kayu berujung penyiksaan, pembunuhan, dan pengungsian massal. Ada juga kasus Wamena berdarah, tahun 2003 dan 2019. Kasus Wamena tahun 2023, adalah penggerebekan TNI Polri terhadap warga sipil, menyebabkan pembunuhan, pembakaran rumah, dan penyiksaan terhadap penduduk lokal. Tragedi Wamena juga terjadi lagi pada 2019, dengan korban sipil berjatuhan saat unjuk rasa antirasisme. Kemudian, kasus Paniai berdarah yang terjadi pada 8 Desember 2014. TNI menembak mati 4 pelajar di Paniai yang sedang melakukan aksi damai, memprotes tindakan kekerasan terhadap seorang pemuda. Dunia juga telah dihebohkan dengan penembakan pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020. Ini adalah pendeta senior di Kabupaten Intan Jaya. Ia ditembak mati, diduga oleh aparat keamanan. Ada juga kasus Abepura dan sejumlah kasus lainnya. Kasus-kasus ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM, namun belum ada pelaku yang diadili. Sementara itu, pengungsian massal dan kekerasan diduga, Intan Jaya, dan sejumlah wilayah konflik di Papua akibat operasi militer di wilayah itu. Bagaimana kekhawatiran atas revisi Undang-Undang TNI? Parlemen Indonesia baru-baru ini mengesahkan revisi Undang-Undang TNI, yang memungkinkan perwira aktif menduduki posisi strategis di lembaga sipil tanpa harus pensiun terlebih dahulu. Hal ini dikhawatirkan akan menghapus prinsip supremasi sipil atas militer, akan menghidupkan kembali praktik duifungsi ABRI ala Orde Baru, akan memperkuat peran militer di Papua, yang selama ini dianggap sebagai akar kekerasan dan pelanggaran HAM. Aktivis HAM menyebut ini sebagai kemunduran demokrasi, dan di wilayah konflik seperti Papua, pengesahan undang-undang ini diperkirakan akan memperparah impunitas dan represi terhadap warga sipil. Jadi bukan semata-mata karena para aktivis merasa khawatir akan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, itu benar. Bukan semata-mata karena ini menyalahi undang-undang, itu juga benar. Tapi jauh lebih penting adalah wacana kebijakan itu kalau diteruskan, itu justru berbahaya buat kehidupan sipil militer di Indonesia dan merugikan kepentingan TNI, juga merugikan kelangsungan agenda reformasi TNI. Solusi komprehensif. Solusi komprehensif untuk menangani isu-isu hak asasi manusia di Papua Barat, termasuk kunjungan Komisaris Tinggi PBB, perjanjian mineral dengan Indonesia, dan penyelesaian pelanggaran HAM. Solusi ini melibatkan peran dunia internasional, masyarakat sipil Indonesia, serta rakyat dan aktivis di Papua. Dunia internasional, yang telah menunjukkan dukungan terhadap kunjungan Komisaris Tinggi PBB ke Papua, dapat mengambil langkah-langkah seperti peningkatan tekanan diplomatik terhadap Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan negara-negara anggota PBB, yang mendukung kunjungan Komisaris Tinggi PBB harus terus menekan Indonesia agar memberikan akses penuh kepada PBB, untuk melakukan penyelidikan independen terhadap situasi hak asasi manusia di Papua. Tekanan ini dapat dilakukan melalui forum-forum internasional seperti Sidang Umum PBB, ASEAN, dan APEC.
Kemudian, negara-negara internasional juga dapat memperjuangkan resolusi di PBB yang meminta Indonesia membuka akses bagi penyelidikan internasional dan mendorong adanya mekanisme pemantauan hak asasi manusia di Papua. Kemudian, perlu juga dilakukan pengawasan dan penegakan standar etika dalam perjanjian mineral. Negara-negara internasional yang terlibat dalam perjanjian mineral dengan Indonesia harus memastikan bahwa setiap investasi dan ekstraksi mineral dilakukan sesuai dengan standar keberlanjutan dan hak asasi manusia. Pemerintah Inggris, sebagai salah satu negara yang terlibat, dapat memfasilitasi dialog antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua dengan lembaga-lembaga internasional dan masyarakat sipil. Selain itu, pemerintah dan perusahaan yang terlibat dalam ekstraksi mineral harus menjamin bahwa praktik ekstraksi tidak memperburuk ketegangan sosial, kerusakan lingkungan, atau pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Ini mencakup pengawasan ketat terhadap dampak sosial dan lingkungan dari proyek-proyek tersebut. Penggalangan solidaritas global dan kampanye internasional juga perlu dilakukan. Negara-negara internasional dapat memperkuat solidaritas global melalui kampanye internasional yang menyoroti isu-isu hak asasi manusia di Papua. Kampanye ini bisa melibatkan media global, organisasi internasional, dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan yang terjadi di wilayah tersebut. Kemudian, negara-negara yang telah mendukung kunjungan Komisaris Tinggi PBB dapat terus melanjutkan tekanan kepada Indonesia dan mendukung penyelesaian yang lebih adil bagi rakyat Papua, melalui deklarasi bersama atau forum internasional. Di dalam negeri sendiri, masyarakat sipil Indonesia memainkan peran penting dalam mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap Papua dan hak asasi manusia. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh masyarakat sipil Indonesia, misalnya dengan meningkatkan kesadaran dan pendidikan publik. Organisasi masyarakat sipil Indonesia dapat menyelenggarakan kampanye pendidikan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang masalah yang dihadapi Papua. Ini bisa melalui seminar, pameran seni, dokumentasi pelanggaran HAM, atau materi kampanye yang mengedukasi masyarakat Indonesia tentang pentingnya menyelesaikan masalah Papua secara damai dan adil. Kemudian, media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyuarakan fakta dan informasi tentang situasi di Papua, memberikan ruang bagi diskusi yang konstruktif dan memperkenalkan lebih banyak orang pada isu-isu yang dialami oleh masyarakat Papua. Masyarakat sipil Indonesia juga perlu mendorong reformasi kebijakan. Masyarakat sipil harus terus mendorong pemerintah Indonesia untuk memenuhi janji-janji internasionalnya, termasuk memberikan akses kepada Komisaris Tinggi PBB untuk menilai situasi hak asasi manusia di Papua. Mereka juga perlu mengadvokasi penghapusan kebijakan yang memberatkan rakyat Papua, seperti kebijakan militerisasi yang memperburuk pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, masyarakat sipil dapat menyusun petisi atau mengorganisir protes damai untuk mendesak pemerintah Indonesia agar menghentikan tindakan represif di Papua dan memulai proses rekonsiliasi yang lebih inklusif. Pengawasan terhadap perjanjian mineral juga perlu dilakukan oleh masyarakat sipil Indonesia. Hal ini dilakukan dengan dapat memperkuat pemantauan terhadap proyek ekstraksi mineral di Papua, dengan bekerja sama dengan organisasi internasional. Mereka dapat memastikan bahwa standar hak asasi manusia dipatuhi dalam setiap tahap proyek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Selain itu, mereka perlu menuntut transparansi dalam kontrak-kontrak perjanjian mineral yang melibatkan perusahaan-perusahaan internasional. Kemudian untuk rakyat dan aktivis di Papua, mesti meningkatkan suara dan solidaritas lokal. Aktivis Papua harus terus menyuarakan keadilan melalui aksi damai, mengorganisir protes atau pertemuan komunitas yang bertujuan untuk menarik perhatian lebih besar terhadap situasi di Papua. Aktivis perlu menjamin bahwa aksi-aksi ini dilakukan dengan aman dan tidak menyebabkan korban jiwa atau penganiayaan dari aparat keamanan. Kemudian, perlu juga membangun jaringan solidaritas antara aktivis di Papua dan di luar Papua. Hal ini akan memperkuat suara mereka dan memberi tekanan pada pemerintah Indonesia untuk memperhatikan isu-isu hak asasi manusia di Papua. Rakyat dan aktivis di Papua juga perlu mengembangkan pendidikan dan pelatihan lokal. Aktivis Papua bisa memfokuskan pada pendidikan komunitas, untuk meningkatkan kesadaran lokal tentang hak-hak mereka dan cara memperjuangkannya secara damai dan aman. Pelatihan ini juga bisa mencakup cara mengorganisir pertemuan atau aksi damai tanpa takut akan kekerasan. Para aktivis perlu memastikan bahwa mereka mengembangkan kapasitas masyarakat lokal dalam menghadapi konflik dan memperjuangkan hak mereka di tingkat komunitas, terutama di daerah yang terdampak oleh perusahaan, kekerasan dan represi.
Rakyat dan aktivis di Papua perlu memperkuat jurnalisme warga dan media. Aktivis Papua harus memanfaatkan media lokal, media sosial, dan jaringan internasional untuk melaporkan kasus pelanggaran hak asasi manusia secara langsung dari lapangan. Ini mencakup dokumentasi video, foto, dan artikel yang menggambarkan kekerasan atau penindasan yang dialami masyarakat Papua. Penggunaan platform internasional yang lebih besar untuk membagikan kisah-kisah ini akan membantu menyoroti isu Papua kepada audiens global dan memberikan tekanan internasional kepada pemerintah Indonesia. Kesimpulan: dengan ketidakjelasan kunjungan Komisaris Tinggi PBB dan desakan 110 negara, masyarakat internasional dihadapkan pada pertanyaan moral yang serius. Apakah pembangunan harus dibayar dengan darah dan air mata masyarakat adat Papua? Dunia kini menanti langkah konkret. Bukan hanya janji diplomatik, tetapi akses nyata terhadap keadilan dan penghormatan terhadap hak hidup orang Papua. Isu-isu yang dihadapi oleh Papua memerlukan upaya yang bersinergi antara dunia internasional, masyarakat sipil Indonesia, dan aktivis serta rakyat Papua itu sendiri. Dunia internasional harus terus memberi tekanan pada Indonesia untuk membuka akses bagi Komisi HAM PBB, memastikan transparansi dalam perjanjian mineral, serta mengawasi pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat sipil Indonesia perlu mendesak pemerintah untuk memenuhi janji-janji internasional dan mengadvokasi reformasi kebijakan yang lebih adil bagi Papua. Sementara itu, rakyat dan aktivis Papua harus terus memperjuangkan hak mereka dengan cara-cara yang aman, memperkuat solidaritas lokal dan internasional, serta memanfaatkan media untuk meningkatkan kesadaran global. Kolaborasi yang lebih kuat antara ketiga pihak ini sangat penting untuk membawa perubahan yang positif dan adil bagi rakyat Papua. Saudara, dukung perubahan positif untuk Papua. Jika video ini dan konten lainnya di Jejak Papua Channel ini bermanfaat dalam mencari solusi bagi berbagai tantangan di tanah Papua, maka mari bersama mengambil peran. Klik subscribe untuk terus mendukung informasi dan inspirasi bagi Papua yang lebih baik. Bagikan video ini melalui WhatsApp dan media sosial agar lebih banyak orang bisa ikut serta dalam perubahan. Tinggalkan komentar di setiap video. Suara dan pandangan Anda sangat berarti dalam membangun diskusi yang konstruktif untuk Papua yang damai dan sejahtera. Setiap subscribe, share, dan komentar dari Anda adalah langkah nyata menuju perubahan. Mari bersama, wujudkan Papua yang penuh kedamaian dan kesejahteraan secara permanen. Amin. Salam damai.